Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadata sidq wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alquluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. اللهم أحيها بمعرفتك وأمتنا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وبعد. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man shallal isya'a jama'atan faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha jama'atan faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat isya'nya berjamaah, maka ia seumpama orang yang menghidupkan separuh malam. Dan barang siapa yang subuhnya juga berjamaah, maka ia seumpama orang yang telah menghidupkan seluruh malam itu. Mudah-mudahan kita yang semalam sudah sholat isya berjamaah, hari ini juga subuh berjamaah, maka ia seumpama orang-orang yang menghidupkan seluruh malam itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan mudah-mudahan dengan berkumpulnya di majelis ini merupakan majelisnya malaikat, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ma jalasa qaumun fi majlisin yadhkurunallaha fihi wa yatadarasuna illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa kataballahu fi man 'indah." Tidaklah duduk suatu kaum dalam suatu majelis yang mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan kucurkan rahmat, Allah akan turunkan malaikat, dan Allah akan catat mereka termasuk di antara hamba-hamba yang di sisinya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita lanjutkan kajian sirah kita, nastaqi minal ma'inir ra'iq min bahril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita sudah membahas pada pertemuan kemarin bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang mulia. Allah Subhanahu wa taala jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yatim. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki kemandirian. Dengan beliau menjadi penggembala kambing, melatih kesabaran yang luar biasa pada diri beliau. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, pada usia yang masih sangat muda, baginda sallallahu alaihi wasallam ternyata sudah ikut bersama Abu Talib untuk berdagang ke Syam. Suatu hal yang menarik adalah beliau pernah berjumpa dengan seorang pendeta, yang mana pendeta ini ketika melihat adanya tanda-tanda kenabian, maka beliau langsung menemui siapakah yang membawa anak ini. Kemudian Abu Talib mengakui bahwa dialah yang membawa. Maka pendeta ini mengatakan, kembalilah segera
sebelum orang-orang Romawi mengetahui kedatangan orang ini, karena anak ini kelak akan menjadi seorang nabi. Maka ditunjukkanlah apa bukti-buktinya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka kemudian pada saat diamati, setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam bergerak, maka beliau akan dinaungi oleh awan. Awan yang melindunginya dari terik matahari. Sungguh merupakan suatu tanda daripada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Begitulah yang kita baca dalam banyak riwayat, bahwa sebenarnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka tahu akan diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menggambarkan bahwa pengetahuan mereka kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal tanda-tanda kenabian sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Kita memiliki anak, kita kenal apakah ada tanda lahir pada keningnya, apakah ada tanda lahir pada badannya. Kurang lebih begitulah mereka kenal akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus baginda sallallahu alaihi wasallam dan ternyata bukan dari kalangan Yahudi, maka mereka tidak mengimaninya. Ya. Di Sydney ada sebuah museum, Sydney Jews Museum. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kali pertama kita masuk ke museum tersebut, yang ada adalah bagaimana kedustaan dan kebohongan mereka. Di mana mereka menyatakan bahwa putra Ibrahim yang ternyata akan disembelih bukanlah Nabi Ismail, tapi Ishak. Karena mereka ingin mengalihkan bahwa manusia pilihan, di mana nantinya akan lahir seorang nabi, bukanlah dari kalangan Ismail, tapi dari Ishak. Sungguh suatu kebohongan yang hadirin ikhwatal iman rahimakumullah tidak bisa dibenarkan melalui fakta sejarah dan lain sebagainya. Kita kembali bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai pribadi yang jujur, ya. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Khadijah, seorang wanita yang berpribadi yang luhur, ya. Beliau kemudian ingin tahu bagaimana kedalaman dan juga keluhuran daripada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau mengutus seorang pembantunya yang bernama Maisarah untuk kemudian bersama baginda sallallahu alaihi wasallam dibekali Nabi SAW untuk berdagang dengan modal yang tidak pernah beliau berikan kepada yang lainnya. Modal yang cukup banyak, barang dagangan yang terbaik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata pada saat kembali, Maisarah menceritakan kepada Khadijah bagaimana keluhuran budi baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kejujurannya, bagaimana sopan santunnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, inilah yang diceritakan oleh Maisarah, sehingga kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam kembali dan mendapatkan untung yang berlipat ganda pada saat itu. Inilah yang semakin membuat hati Khadijah kemudian terkait, kemudian terpikat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayatnya kemudian Khadijah mengutus seseorang untuk meminta kepada Nabi SAW agar kemudian mempersunting dirinya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, maka menikahlah baginda SAW dengan Khadijah. Saat itu usia baginda SAW adalah berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Sebuah pernikahan yang sangat agung, di mana baginda SAW berasal dari keturunan yang mulia, dan Khadijah juga berasal dari keturunan yang mulia. Khadijah adalah seorang yang memiliki keluhuran budi. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan melihat bagaimana keluhuran budi daripada Khadijah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Khadijah, maka beliau memiliki kebiasaan baik membantu orang-orang miskin yang berada di sekitar Mekah. Baginda menyantuni mereka, baginda kemudian memberikan sedekah kepada mereka. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Khadijah memiliki seorang sepupu, ya, yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal masih memiliki agama yang sangat bil hanifiyati samha, agama yang sangat-sangat murni. Beliau kenal betul akan ciri-ciri kenabian. Inilah yang kemudian menjadi tempat bagi Khadijah bertanya. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan berbagai macam hal kepada Khadijah, maka Waraqah lah yang menjadi tempat konsultasi daripada Khadijah. Kita akan melihat bagaimana keluhuran Khadijah.
Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, asal mula tanda-tanda kenabian, asal mula sebelum turunnya wahyu, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kenabian, yaitu selalu yang dimimpikan oleh Nabi dan itu terwujud. Kejadian ini berlaku sekitar 6 bulan. Bukan hampir seluruh apa yang diimpikan oleh Nabi, maka itu kemudian terjadi. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi pun kemudian suka untuk tahannuts. Ya. At-tahannuts hadirin khotal iman rahimakumullah memiliki 2 makna. Yang pertama kata-kata al-hinth, yakni tarkul ma'siyah. Al-hinth artinya adalah maksiat. Jadi artinya Nabi yatahannats, berada di Gua Hira, Nabi meninggalkan keadaan maksiat daripada masyarakat Quraisy. Makna yang kedua adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam sahihnya dikatakan wa yatahannatsu fiha yata'abbadu fi ghari Hira. Jadi makna yatahannuts adalah beribadah di Gua Hira. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, maka tepatnya pada tanggal 21 Ramadan, pada saat Nabi SAW sedang berada di Gua Hira, idh ja'ahul malak, tiba-tiba datang seseorang, fa'akhadhani faghattani, kata Nabi SAW, maka kemudian orang tersebut meraih diriku dan memeluk diriku. Faqala iqra, faqultu ma ana biqari'in. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, orang tersebut mengatakan kepadaku, baca. Aku mengatakan, aku tidak mampu membaca. Fa'akhadhafi wa akhattani ashta hatta balagha minnil jahdu. Dalam riwayatnya hatta balagha minnil jahda, bisa juga dibaca hatta balagha minnil juhdu. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, malaikat Jibril memeluk baginda dengan eratnya sampai kata Nabi, terasa penat, terasa letih diriku. Terus hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, diminta untuk membaca dan Nabi lagi-lagi menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak mampu membaca. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, barulah kemudian Jibril memberikan wahyu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pulang dari Gua Hira, yarjufu fuaduh, hatinya berdebar. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam kitab Akhbaru Makkah, karangan Imam Al-Faqihi, ada sebuah riwayat dhaif yang tidak bisa diterima, bahwa rasa berdebar ini adalah karena rasa takut. Bukan. Nabi SAW merasakan betapa besarnya amanah daripada risalah kenabian. Yarjufu fuaduh. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, maka Nabi turun dari Gua Hira, kemudian beliau sampai ke rumah, wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Diriwayatkan bahwa keningnya, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, berpeluh, karena merasakan bagaimana amanah daripada kenabian. Maka pada saat beliau masuk ke dalam rumah Khadijah, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, zammiluni zammiluni fazammaluhu. Maka kemudian Nabi mengatakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Faqassa 'alaiha al-qasas. Maka kemudian Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi Gua Hira. Nabi SAW memerlukan dukungan, memerlukan sokongan. Maka Khadijah kemudian mengungkapkan kalimat yang menunjukkan bagaimana keluhuran beliau. Beliau mengatakan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan memperhinakan dirimu. Innaka latahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Kata Khadijah, sekali-kali tidak. Allah tidak akan menghinakan dirimu. Engkau adalah orang yang suka menyantuni orang miskin, membantu orang yang kesusahan, memuliakan tamu, bahkan engkau adalah orang yang membela kebenaran. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, masih dari riwayat Aisyah dalam kitab Sahih Bukhari, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kata-kata Khadijah bagaikan hujan setelah lama panas. Hadirin ikhwatal iman, begitu menyejukkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fatma'anna bihi qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tidak menggantikan Khadijah dengan wanita apapun.
Makanya Nabi SAW menjuluki Khadijah sebagai wanita luhur yang memiliki budi pekerti yang tinggi. Ya. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita saksikan bagaimana Khadijah radhiyallahu anha kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Qasim dan Abdullah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 anak putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu anhunna. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, inilah yang menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam begitu dekat, merasa nyaman dengan Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, karena itu ketika Khadijah meninggal dunia, baginda masih terkenang dengan Khadijah. Sampai-sampai hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, diriwayatkan suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Pada saat itu datang keluarga Khadijah. Dalam riwayatnya bibi Khadijah, dalam riwayat yang lain kakak dari Khadijah. Maka dengan tergopoh-gopoh Nabi SAW mengambilkan paha bagian belakang dari kambing tersebut. Dan kemudian diberikan kepada kakak dari Khadijah ini. Aisyah cemburu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau ada sebidang tanah diisi dengan rumput kering dan sebidang lagi rumput yang hijau, mana yang kau pilih? Maka Nabi mengatakan, aku memilih sebidang tanah yang diisi dengan rumput yang hijau. Maka Aisyah kemudian mengatakan, bukankah qad abdallahu, sungguh Allah telah menggantikan Khadijah dengan sesuatu yang lebih segar daripadanya. Artinya Aisyah ingin mengatakan bahwa Allah telah menggantikan Khadijah dengan diriku. Tapi mengapa engkau masih teringat dengan Khadijah? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Aisyah, innaha kanat wa kanat li indaha walad. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, disebutkanlah kebaikan-kebaikan Khadijah, dan Nabi SAW mengatakan, aku memiliki anak dari Khadijah. Syahdan, memang hadirin ikhwatal iman, baginda SAW hanya memiliki anak dari 2 orang istrinya, Khadijah radhiyallahu anha dan juga Maria, seorang wanita yang dihadiahkan dari Raja Mesir yang berasal dari Qibti. Beliaulah yang kemudian dikenal Maria Al-Qibtiyah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada pelajaran agung dari sini tentang betapa pentingnya pasangan hidup. Tentang betapa pentingnya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah sebuah keluarga. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada satu ayat yang semalam saya sampaikan begitu berdebar, begitu mengharukan ketika tadabbur terhadap surat tersebut. Sering kalau saya diminta untuk khutbah nikah, maka saya akan bertanya surat apa yang akan dibaca. Saya mengatakan mohon, selain surat Ar-Rum ayat 21, bacakan satu ayat lagi. Nomor ayatnya sama, tapi suratnya yang berbeda, yaitu dalam surat At-Tur ayat 21. Bapak dengan ibu bisa membaca dan tadabbur, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah At-Tur ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya yang beriman, Allah kumpulkan nanti mereka di surga. Subhanallah. Kalau kita membuka dalam tafsir, hadirin khotal iman rahimakumullah, para ulama mengatakan tidak ada orang yang meragukan nikmatnya surga. Tidak ada orang yang sangsi dengan surga, tapi kenikmatan surga terasa semakin lengkap ketika orang yang beriman dikumpulkan kembali dengan istrinya, dikumpulkan kembali dengan ibu bapaknya, dikumpulkan dengan anak keturunannya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, itulah karenanya kita mendapatkan riwayat bahwa hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kalaulah kita boleh mengatakan Nabiullah Nuh alaihi salam, anaknya ada yang tidak beriman, Nabi fulan anaknya begini, tapi kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam, seluruh anaknya mereka beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kecuali Qasim dan Abdullah yang diriwayatkan mereka wafat sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, marilah kita jaga keluarga kita. Kita ingin agar satu surga dengan mereka, menikmati indahnya surga, menikmati lezatnya surga, kembali dengan ibu dan bapak kita, dengan pasangan hidup kita,
dengan anak-anak kita. Apa jadinya hadirin ikhwatal iman? Ketika kita menikmati surga, kemana istri kita? Kemana suami kita? Kemana anak tersayang kita? Karena itulah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Allah menyatakan dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari siksa api neraka, yang dimana neraka tersebut dijaga oleh malaikat yang ghiladun syidadun, yang kasar lagi tegas. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah menyalahi perintah Tuhan mereka kepada mereka, dan mereka melakukan setiap yang diperintahkan kepada mereka. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita cukupkan kajian sirah terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam.